Safety. Aku ingin cerita tentang pengalaman horor yang ada di apartemenku. Lokasinya ya tepat di Jakarta Pusat. Aku masih pendatang baru di Jakarta ini. Ya sekitar 4 bulanan lah. Aku tinggal di lantai 15 basement A dan hanya ada 3 lift di gedung ini. Lift yang menuju parkir, lift yang menuju food court, dan terakhir lift yang dipakai petugas sampah atau security. Ceritanya, waktu aku pulang malam, ya sekitar jam 1 dini hari, apartemen sangat sunyi seperti kuburan, hanya ada security yang berkeliling. Kebetulan, mataku itu sudah sangat mengantuk. Nah, tiap aku pulang malam, sehabis lembur kerjaan, sering aku melihat sekelebat bayangan saat memarkirkan mobilku. Awalnya kukira petugas parkirannya, soalnya pergerakan bayangan itu sangat cepat. Jadi aku hanya berpikir, mungkin pantulan dari kaca mobil lain. Mungkin sekitar 3-4 kali aku melihatnya. Gimana ya? Bingung jelasinnya. Kayak kain yang terbang gitulah pokoknya. Nah, puncaknya aku benar-benar yakin kalau itu bukan petugas parkiran. Keesokan harinya, saat itu sekitar jam 8 malam, aku mau keluar. Saat aku melihat di spion sebelah kiri, jelas aku melihat sosok putih dengan rambut panjang berdiri di belakang mobilku. Seperti sedang main petak umpet. Teriaklah aku waktu itu saat petugas parkir yang memberi aba-aba kepadaku. Dia kaget dan bertanya, "Kenapa, Mbak?" Aku bilang, "Ada hantu, Mas, di belakang, dekat mobil." Petugas parkir langsung mengecek ke belakang dan bilang, "Nggak ada kok, Mbak. Mungkin perasaan Mbak aja." Saat aku melihat lagi dari spion, sosok tersebut sudah hilang. Dan sejak kejadian itu, aku sering was-was kalau sedang di parkiran sendirian. Banyak pikiran aneh yang membayangiku. Jadi, seperti main kucing-kucingan, tapi bedanya ini sama hantu. Nah, ini baru kejadian yang ada di parkiran. Kita masuk dong di lorong lantai 15 tempat tinggalku. Kalian pasti bisa ngebayangin kan gimana lorong apartemen, panjang, banyak lampu, dan kamar. Hampir mirip lah dengan rumah sakit. Dan kalau malam sangat sunyi, sepi, dan anginnya berhembus seperti melewati lorong yang ada di rumah sakit. Di sini aku juga sering menemukan hal-hal yang ganjil. Salah satunya yang berhubungan dengan lift petugas sampah. Kejadian itu sore hari sekitar jam 4. Kebetulan aku pulang agak cepat hari itu. Saat berjalan menuju ruanganku, aku melewati lorong sebelah selatan dan harus melewati lift petugas sampah. Dan di lorong, aku bersimpangan dengan petugas sampah yang sedang mengangkuti sampah dari tiap-tiap pintu. Saat aku berjalan, aku merasa, kok aneh ya? Tetapi aku berusaha biasa saja. Tetapi sesaatnya kemudian, aku menaruh kepalaku ke belakang dan melihat, loh, petugas sampahnya mana? Kok nggak ada? Dan petugas sampah itu hilang tanpa jejak. Aku sangat yakin jarak pintuku dengan petugas sampah itu hanya terpaut 3 pintu. Dan lokasi menuju lift masih jauh juga. Dan gak mungkin kan sampai di sana walaupun berlari. Saat aku melihat lagi, sampah di tiap pintu masih ada dan belum diambil. Padahal pas aku jalan tadi, aku yakin dia sedang mengambil sampah-sampah dari depan pintu. Aku masih sangat heran dengan kejadian tersebut. Entah aku yang salah lihat atau memang benar-benar hantu. Dan tidak hanya itu saja kejadian yang aku alami di lorong lantai 15 ini. Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu dari kejadian itu, aku juga mengalami hal yang aneh. Tetanggaku mempunyai anak umurnya sekitar 5 tahun. Namanya Diki. Dia sangat suka bermain di lorong menggunakan skuter kecilnya. Kadang aku suka godain anak kecil tersebut. Nah, kebetulan
Waktu itu, Diki bermain di dekat pintu lift yang menuju ke parkiran tepat di depan pintu apartemenku. Aku lihat dia sedang sibuk bicara sendirian di dekat tangga. Aku panggil, "Diki, kok mainnya sendiri? Sini, main ke rumah Mbak." Diki menjawab, "Ini lagi main sama Bim Bim." Aku heran dengan maksud si Diki. Lalu, aku mencoba bertanya kepada pengasuhnya, Mbak, si Diki kok suka ngomong sendiri ya? Terus Bim Bim itu siapa?" Nah, pengasuhnya bilang kalau si Diki itu indigo, bisa lihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain pada umumnya. Dan dia punya teman main, namanya Bim Bim. Kami sudah terbiasa dengan hal itu selama tidak mengganggu perkembangannya. Oh, gitu ya? Jadi, ngeri sendiri setelah mendengarnya. Lalu aku coba bertanya kepada Diki, si Bim Bim itu bentuknya seperti apa? Diki menjawab, dia pakai celana panjang, rambutnya kayak Diki. Aku tanya lagi, terus rumahnya di mana? Diki menunjuk ke arah lift petugas sampah. Aku jadi semakin deg-degan, teringat kejadian yang aku alamin beberapa waktu yang lalu. Terus, aku bertanya lagi kepada Diki. Diki, tanya Bim Bim dong, ada temennya nggak di sini? Diki hanya mengangguk saja. Habis itu, aku tidak berani melanjutkannya lagi. Sudah masuk tahap horor menurutku. Dan ada satu kejadian lagi yang aku alami di lorong basement lantai 15 ini. Jaraknya hampir 1 bulan dari kejadian saat aku bertanya dengan si Diki. Nah, waktu itu, aku pulang agak larut malam, sekitar jam 11. Aku ada kerjaan di kantor yang mengharuskan aku lembur. Waktu itu, badanku sangat lemas, dan aku benar-benar butuh istirahat. Saat aku berjalan di lorong, aku sambil menoleh ke arah balkon seberang yang berlawanan arah. Dan aku melihat sosok berambut panjang, berbaju putih, berdiri samping apartemen, sedang menunggu seseorang. Dan ketika mukaku bertatapan dengan dia, sosok itu langsung terbang melewati balkon menuju lantai atas, seperti kain bendera yang ditarik satu upacara. Sontaklah aku langsung berlari ketika melihat hal tersebut. Setelah itu, aku langsung masuk ke apartemenku dan mengunci pintu rapat-rapat. Jantungku berdegup kencang. Sosok apakah itu? Benar-benar menakutkan. Senam jantung terus kalau pulang malam ke apartemen ini. Ada 2 tempat lagi yang menurutku di apartemen ini horor, yaitu kolam berenang dan taman di ujung lantai. Aku ceritain bagian kolam dulu ya. Aku masih ingat kejadian itu. Hari Jumat, jam 6 sore. Aku sedang berenang untuk merelakskan badanku. Karena aku memang jarang sekali berolahraga. Aku mulai berenang sekitar jam 5:40 sore. Waktu itu, hanya ada 3 orang saja yang berenang. Laki-laki parubaya, dan satunya lagi, cewek seumuran anak SMA, dan aku mengira mungkin cewek itu adalah anak dari laki-laki tersebut. Kulihat anak cewek tersebut hanya berdiam di pojok dan tidak berenang, hanya berendam saja. Beda dengan laki-laki parubaya tersebut yang sangat bersemangat berenang ke sana ke sini. Sekitar jam 6:20, aku menyudahi berenangku. Si laki-laki ini juga sedang duduk dan mengobrol kepada petugas servis di dekat pintu masuk. Aku berganti pakaian. Di ruang ganti, setelah bergantian pakaian, aku berjalan melewati pojokan kolam renang tempat anak cewek tersebut berendam. Dan alangkah kagetnya aku melihat tubuh anak cewek tersebut mengapung, seperti tenggelam. Aku berteriak kencang waktu itu. "Pak, ini anaknya tenggelam, cepetan ditolongin." Laki-laki parubaya tersebut berlari dengan petugas menghampiriku. "Pak, ini anak bapak tenggelam, cepetan ditolongin." "Mana yang tenggelam, Mbak?" "Kosong gini," saut laki-laki tersebut. Begitu juga dengan petugas servis yang kebingungan melihatku. Saat kulihat lagi ke dalam kolam renang, tidak ada seorang pun yang tenggelam. Terus, aku ceritakan semua yang aku lihat saat berenang tadi. Dan laki-laki tersebut menjawab, "Yang berenang itu hanya kita berdua, Mbak. Kalau tidak percaya, tanya saja sama petugas servis." Dan petugas servis tersebut membenarkan cerita laki-laki itu. Kalau begitu, siapa yang aku lihat? Itu masih menjadi pertanyaan buatku.
dan semakin menambah perasaan hororku mengenai apartemen ini. Puncaknya, kejadian itu terjadi pada saat aku mencoba bermain di taman atas apartemen. Dan kejadian itu bukan hanya aku saja saksi matanya, tapi ada 2 orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Bahkan, kejadian itu bisa dikatakan ekstrim, karena terjadi pada siang hari dan cuacanya panas sekitar jam 1 siang. Waktu itu hari Minggu, aku sedang santai di apartemenku, menikmati hari kebebasanku dari tekanan pekerjaan. Nah, aku kebetulan ingin sekali melihat tanaman yang berada di ujung apartemen, karena sebelumnya aku belum pernah menuju ke sana. Setelah naik lift, akhirnya aku sampai di atas. Di sana sedang ada 2 orang cewek yang selfie. Aku coba jalan dan duduk di tempat yang teduh. Saat menikmati udara di sekitar, waktu itu aku sambil membaca berita lewat handphoneku. Lalu 2 cewek tersebut heboh, berteriak-teriak dan bingung mau lari kemana. Aku kaget waktu itu. Kenapa 2 cewek tersebut berteriak? Aku masih ingat dia berteriak, "Jurik teh, jurik." Aku segera toleh ke kiri ke kanan. Gak ada apa-apa. Aku juga jadi deg-degan sendiri. Tepat saat aku lihat di depan lift, tepat di belakangku, sosok perempuan menyerupai kuntilanak yang ada di film-film melotot ke arahku. Tapi, baju yang dikenakannya berwarna merah tua. Saat itu aku terdiam dan sama sekali tidak bisa bergerak ataupun teriak. Sosok itu terlihat jengkel dan marah. Mukanya sangat pucat sekali, benar-benar menakutkan, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, sosok itu tiba-tiba saja terbang ke langit dan menghilang, disertai dengan tawa yang keras, melekik di telinga. Setelah itu, aku langsung berlari menuju lift, dan 2 cewek tersebut juga ikut menyusul. Kami berbincang waktu di dalam lift. Kalian lihat nggak yang tadi berdiri di depan lift? Mereka hanya mengangguk dan kelihatan masih syok. Terus, kalian dengar nggak juga tadi dia tertawa? Mereka hanya bisa bilang, iya. Lalu, aku keluar di lantai 15, masuk ke kamar, cuci muka, dan tidur. Saat itu badanku sudah sangat lemas dan pegal-pegal. Aku benar-benar ingin melupakan kejadian itu dengan tidur dan bertahan sampai kontrakanku habis baru aku pindah.